apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadirmu wajahku mengalih. Gelap dalam hangatnya kasih-Mu, sejuta rasa di jiwa, rindu Kau belum Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindu Kau belum Bapa. Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti.
kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kau di pagi hari yang dahsyat ini Tuhan, Kau kumpulkan setiap kami ya Tuhan untuk dalam sepekan hari ini Tuhan. Kami percaya itu ada pesan-Mu yang dahsyat buat setiap kami, buat setiap kami yang sedang menyaksikan, maupun setiap kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami katakan, apa yang kami sampaikan Tuhan jadi berkat buat banyak jiwa ya Tuhan. Dan kami percaya ini semua bukan karena kuat dan gagah setiap kami, tapi hanya karena Engkau saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan seluruhnya Tuhan dalam sepekan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Karena Engkau yang beracara buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya. Amin. Wah, Tuhan Yesus dahsyat. Shalom. Shalom. Wah, hari ini dahsyat luar biasa. Hari ini aku Anggi ditemani dengan dua narasumber yang luar biasa dengan Miranda. Cici Miranda dan Herman. Cici Miranda dan Koko Herman. Hari ini temanya luar biasa. Dan yang pasti ini sangat membawa suasana kita kembali lagi ke masa-masa bikin senyum-senyum nih orang-orang di rumah. Sampai tadi ada yang grogi gitu ya. Sebelum disampaikan udah ada yang grogi nih. Oke, hari ini kita sama-sama sharing nih buat Koko, buat Cici. Kita mau sharing tentang pasangan hidup yang dari Tuhan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke banyak cerita berikutnya gitu, banyak pertanyaan makin dalam, mungkin Koko sama Cici boleh nih ceritain gimana sih awal-awal bisa saling kenal, dekat, dan akhirnya bisa jadi pasangan suami istri sekarang. Mungkin dari Ko Herman dulu nih, dari pandangan Ko Herman gimana nih ceritanya? Puji Tuhan, kita memasuki sudah berumah tangga sudah hampir 8 tahun ya. Nah, mungkin sekilas ya tentang Sekilas. bagaimana pertemuannya. Sebetulnya saya belum terlalu kenal ya secara khusus dengan istri saya. Itu karena memang kita prosesnya juga kan dari cool dan itu sebetulnya dari komunitas ya, dari teman ya maksudnya Dari dewasa muda, ya. DM kan, karena dulu ada ibadah DM ya, saling kenal ya. Kalau pas saling kenal kita nggak langsung ada hati ya, kita berteman dulu seperti biasa, ikutin komunitas, ada dulu zamannya kan ada teman-teman yang lain juga. Habis komunitas kita sering ada pergi keluar makan gitu. Nah, dari situ pun kita nggak langsung ada dekat gitu, nggak tahu caranya Tuhan gimana, tiba-tiba ya Herman menyatakan kalau dia suka sama saya, mau nggak menjalin hubungan yang lebih serius. Dengan berjalannya waktu kita seperti berteman aja sih, kayak seperti yang lain juga gitu, nggak terlalu yang kayak gimana. Cuman saya bilang sama suami saya ini, saya umurnya udah cukup gitu ya, nggak, kalau mau misalnya pacaran saya udah nggak mau gitu, saya cari yang benar-benar serius aja gitu. Ya puji Tuhannya suami saya ini menyanggupi gitu. Jadi dengan proses berjalannya waktu itu kita tuh nggak pacaran, nggak kayak orang pacaran. Jadi saya dekat sama Herman tuh cuma 1 tahun. 1 tahun itu kita untuk mempersiapkan untuk kedepannya juga, kita pengenalan, terus kita juga ikut BPN, siapin untuk pernikahan gitu. Jadi kita ya kayak pacaran sesungguhnya itu kayak kita pas udah menikahnya itu gitu. Jadi kita nggak melewatin proses pacaran berapa tahun, 2-3 tahun, enggak. Kita dekatnya itu cuma setahun gitu. Juga kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya ke depannya gitu. Jadi ya berteman sembari mempersiapkan itu gitu. Langsung planning ya, planningnya kapan nih gitu ya, langsung gitu ya. Dan waktunya mungkin Ko Herman kita gitu. sudah ini ya, memang sudah menyiapkan gitu ya. Artinya memang ya kita sama-sama sudah pria dan wanita yang dewasa, ya sudah kita inilah ya, satulah dalam suami istri seperti itu gitu kan. Dan saya juga berpikir waktu itu ya, karena memang tetap saya harus ambil suatu komitmen gitu kan untuk membangun pernikahan. Saya pikir juga usia sudah cukup, ya sudahlah gitu kan. Nah, seperti yang tadi istri saya ceritakan, ya seperti itu gitu. Iya. Tapi kalau kita dengerin itu ceritanya, awalnya cuma dari komunitas doang ya Ci ya, sama Koko cuma sekedar say hi, temenan aja biasa. Tiba-tiba ternyata dari si Koko ini ada benih-benih cinta nih, tiba-tiba menyatakan ke Cici. Berarti dia awal suka tuh dari Koko nih?
Ya kalau misalnya abang suka mungkin dari suami saya ya, soalnya dulu saya orangnya termasuk orangnya apa biasa aja sih berteman gitu, cuman kan dengan dia menunjukkan sikap dia baik, dia suka ke rumah saya, suka ke kantor saya dulu bawain saya makanan. Oh gitu. Oh itu cerita yang kita nggak ada yang tahu nih kayak yang di rumah juga nih. Nah, jadi ya udah dengan saya coba-coba, maksudnya ya menjalani aja gitu, ya kali apa jodoh dari Tuhan atau gimana gitu ya, berdoa aja. Terus saya tanyalah sama mama, nih ada orang gereja nih suka mawe gimana nih gitu gitu. Terus mama bilang ya coba aja apa jalanin, kalau cocok ya terserah gitu kan ya. Berarti cocok ya, ini jadi suami saya. Berarti udah pas gitu ya. Ya puji Tuhan. Oh ada Asia. Ini kita mau nanya lagi nih Ci. Gimana Cici sama Koko bisa sama-sama saling yakin, oh ya, Ko Herman ini adalah pasangan terbaik buat Cici dan juga begitu sebaliknya gitu. Ada nggak sih hal yang bikin yakin banget? Apalagi tadi kan ada yang ternyata ada upaya-upaya yang dilakukan Ko Herman sebelumnya gitu. Kenapa nih Ci? Kalau saya yakin dia yang terbaik dari Tuhan, pertama saya ngelihat dia tuh untuk ibadah tuh dia nomor satu, untuk Tuhan dia nomor satu. Kalau dia apa di dalam Tuhan dia utama, pasti dia pasti mengasihi istrinya juga. Jadi itu apa patokan juga untuk saya bisa nanti dalam sebuah pernikahan tuh bisa membimbing saya ke jalan yang lebih baik misalnya. Amin. Apa untuk nanti keluarga saya misalnya, namanya kita kan kalau Cici kan maksudnya pas belum mengenal suami saya kan maksudnya dulu kehidupannya tuh masih ya maksudnya nggak yang 100% maksudnya ikut komunitas, cuman kan itu kan belum kayak Koko kan kalau ikut komunitas kan maksudnya berjemaat gitu ke gereja, pelayanan dari dulu gitu kan ya. Kalau Cici kan maksudnya masih belakangan, Koko lebih duluan. Jadi saya pikir ya udah mungkin ini jodoh dari Tuhan untuk membimbing saya lebih baik lagi. Kan namanya kita hidup gitu ya, nggak selalu mulus gitu ya, dari zaman kita muda, tua gitu kan, pasti kan mau ada kemajuan di dalam rohani kita gitu ya. Jadi saya pikir, oh ini saya Herman ini mungkin bisa lah bimbing saya jadi lebih baik gitu. Karena saya kayak lihat kehidupan dia tuh lurus-lurus aja gitu, nggak yang aneh-aneh gitu. Dengan saya kenal dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia bisa kasih saya apa masukan apa soal pelayanan misalnya. Nanti walaupun kita selalu ada apa ya, ada cocoknya lah, cuman kan saya pikir dia bisa lah bimbing saya jadi lebih baik gitu. Nah kalau suami saya nggak tahu seperti apa, kalau saya pikir dia cocok sama saya. Lebih ke rohaniannya ya. Iya, karena dia pasti bisa bimbing saya ke jalan yang lebih baik. Misalnya, kalau saya kan orangnya agak gimana ya, susah dijelasinnya soalnya. Kalau si Herman ini kan orangnya tegas, misalnya kalau soal apa dia suka kasih masukan yang baik lah gitu. Karena kita kan hidup kan juga pasti perlu apa ya, masukan-masukan yang positif lah di dalam setiap kehidupan kita ya, karena kita kan hidup kan nggak di dalam lingkungan gereja doang, di luar juga kita masih ada lingkungan yang lain gitu. Jadi saya pikir Herman ini bisa lah bimbing saya ke jalan lebih baik. Apalagi kan Cici waktu itu udah maunya serius gitu kan. Jadi kayak langsung harus bisa jadi pemimpin yang baik, jadi imam yang baik juga buat Cici gitu. Oke. Udah Ko Herman nih, kenapa maksudnya sukanya sama ini, apalagi yang pertama suka nih, kenapa nih? Saya apa ya? Jadi malu-malu lagi nih mengingat waktu itu gitu. Kalau mengingat yang lalu sih, saya waktu itu karena merasa ya saya perlu pendamping hidup, usia saya sudah cukup dan juga saya nyari yang mungkin tipe saya, tapi saya nggak bisa ceritakan secara pribadi gitu ya. Kan masing-masing orang kan beda-beda, tapi menurut saya is okay untuk saya pribadi ya gitu, jadi cocok lah saya pikir gitu ya. Dan saya kan nggak mau nyari yang harus apa istilahnya perfect banget gitu kan ya, kita juga siapa gitu ya. Jadi saya juga memahami diri saya sendiri, ya sudah
sudah ketemu ya udah. Ya waktu itu sih pikir cobalah doain dulu lah gitu kan, bagaimana seperti apa, soalnya kan ya jujur mungkin saya bisa ceritakan juga kan, saya kan mau membangunnya dengan usia di atas saya gitu. Nah, karena kami kan berbeda gitu, saya pikir perbedaan usia ini seperti apa gitu kan, gambarnya kan kita perlu doakan juga gitu. Dan memang itu pergumulan waktu itu ya gitu. Karena kan kalau kita apa kata orang teman-teman kan, oh karena sama yang itu dong dibawa kita gitu kan ya. Tapi sudah, kita memang sudah komitmen ya kan, kita bawa dalam doa, ya itulah yang saya lakukan waktu itu. Ya sudah, kalau ini sudah ya udah kita ambil komitmennya aja. Jadi Saya sebelum mau memutuskan membangun gitu, hubungan. sebelum memutuskan sama Cili ternyata kok Herman tuh udah sempat bawa doa dulu gitu sama Tuhan. Ya, Dan akhirnya yakin dengan ini dia pasangan yang terbaik, karena kan untuk bisa bilang ini pasangan terbaik atau enggak terbaik itu kan masing-masing pribadi ya, karena kan pribadi lepas pribadi pasti punya karakter yang beda nih, kayak Cimirana misalnya A, Pak Herman B, kadang menyatukan dua ini kan nggak semudah itu, tapi betul. karena dua-duanya siap berkomitmen, itu dia ada komitmen antara keduanya, akhirnya membangun Herman sama Cili yakin buat lanjut ke jenjang berikutnya gitu ya. Betul. Oke, Cilili sepanjang udah menikah nih sama Ko Herman juga udah nikah sama Cilili. Ada nggak sih apa selama ini pas udah berumah tangga malah jadi kayak yang juga kan sempat pacaran aja jadi oke terus lurusnya jalannya selalu bagus terus, atau sempat ada cekcok juga, ada penyesuaian setelah menikah gitu? Ya justru kalau saya merasakannya justru setelah menikah itu banyak Iya. apa yang mesti di iniin. Soalnya kan kita kalau sudah menikah kan kita makin tahu satu dengan yang lainnya. Iya, benar-benar. Sifatnya semuanya bukan berarti dia nggak baik gitu. Cuman kan dua orang jadi satu itu susah. Apalagi kan seperti tadi suami saya bilang umur saya kan lebih tua 2 tahun daripada dia. Jadi kan mungkin saya secara perempuan mungkin dulunya juga belum terbiasa untuk hidup dua jadi satu, jadi masih ada kayak keegoisan diri gitu, pengennya saya sendiri aja, maksudnya nggak memikirkan ke suami saya gitu. Dengan apa semakin kita tidak bisa menahan diri kita atau ego kita gitu diturunin, ya bakalan terjadi ribut terus gitu. Saya merasakan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oh, jadi terbentuk banget itu jadi. Kayaknya tuh maksudnya ya kita sih nggak pernah ribut sampai besar-besar, cuman perbedaan pendapat itu pasti ada. Namanya saya juga orangnya punya pendapat sendiri, Pak Herman juga punya pendapat sendiri. Kadang-kadang ya itu selesainya kalau dua jadi satu. Cuman makin kesini saya udah mau berjalan 8 tahun gitu, 8 tahun lebih, ya makin memahami satu dengan lain gitu. Kalau saya sih pribadi mungkin yang susah untuk kita menemukan jalannya itu kadang-kadang kalau saya mengoreksi diri saya sendiri gitu ya. Saya tuh orangnya nggak terlalu open ke siapapun gitu. Termasuk ke suami saya gitu. Misalnya saya ada sesuatu, saya pasti di dalam gitu, orangnya nyimpen gitu. Cuman ada suatu kala tuh saya merasa tuh saya capek gitu. Kayaknya kalau saya diem nih kayaknya nggak bakal kelar masalahnya, dan suami saya kan nggak tahu dia itu mau saya apa, dia juga nggak akan pernah tahu gitu. Dari situ saya belajar untuk berkomunikasi terbuka lebih lagi gitu. Kadang saya ada kecenderungan takut gitu, maksudnya nanti kalau aku cerita nih dia ngerti nggak ya, nanti ribet nggak ya gitu kan ya. Kalau saya orangnya soalnya malas ribut gitu kalau berumah tangga. Jadi kadang-kadang tuh saya kalau ada sesuatu tuh lebih baik saya diam gitu. Kalau misalnya cuman nggak baiknya kalau kita terlalu diam gitu, dipendam di hati, ya emang benar kan kita berdoa gitu sama Tuhan gitu ya. Cuman kan biarpun kita berdoa sama Tuhan, yang di hati ini kalau kita belum keluarin gitu ya, belum disampaikan gitu. belum disampaikan, gimana suami saya bisa tahu gitu kan. Jadi saya ada suatu misalnya masalah gitu, sampai berapa lama saya nggak yang saat ini saya langsung cerita, entah berapa lama saya baru, kalau misalnya itu saya baru cerita, oh saya gini gitu misalnya. Jadi suami saya ngerti gitu, tahu gitu. Ada kalanya
Kalau misalnya kita bertukar pendapat tuh, suami saya malah menegur saya, bukan bentuk dukungan, malah saya ditegur, oh kamu salah gini gitu. Kalau misalnya ya masukan yang positif ya, kamu harusnya begini gitu. Ya itulah, kalau dua jadi satu Ya, segampang nggak itu ya sih, segampang Mbak. itu. Cuman ya makin kesininya saya makin menyadari keterbukaan dalam berumah tangga itu penting. Karena ya itu kuncinya, kalau kita saling terbuka, maksudnya jadi kita tahu gitu. Jadi at least kalau dalam satu permasalahan kita nggak terbuka, dia bagaimana tahu apa yang ada dalam hati saya gitu kan. Jadi sering terjadinya tuh diem-dieman, nggak ribut, cuman diem-dieman satu kamar misalnya, diem-dieman adap sini Agak-agak kayak Iya. gimana ini? iya Jadi komunikasinya penting ya. Iya, komunikasi itu penting kalau menurut saya ya. Jadi saya belakangan ini tuh saya misalnya ada apa gitu, saya selalu bercerita lah, maksudnya karena saya tuh orangnya termasuk introvert, saya tuh nggak terlalu bisa terbuka dengan siapapun gitu, maksudnya nggak percaya lah maksudnya. Jadi saya mempelajari mengoreksi diri saya, kalau inilah belahan jiwa saya gitu, saya mesti belajar terbuka dengan segala sesuatunya dengan dia, dengan suami saya gitu. Jadi makin kesini saya untuk memperbaiki segala sesuatunya, saya tanya, oh ini saya begini, gimana menurut kamu gini gitu. Ya gitulah ceritanya. Mas, luar biasa nih. Kalau tadi kita udah dengar gitu dari pandangannya Cilili gitu ya. Ternyata setelah menikah malah banyak gesekan, malah banyak Iya. hal yang perlu belajar, dibentuk banget, bahkan sampai bertahun-tahun ya. Iya. Karena pernikahan itu belajar seumur hidup kan, sampai Iya. akhir, sampai tua Iya. gitu ya. Wah, kalau dari Ko Herman gimana kok? Iya, dari saya sih sebetulnya ya memang benar tadi berbeda pandangan banyak banget gitu. Jadi kalau awal-awal memasuki pernikahan yang nggak mudah, jadi beda namanya, beda keluarga, beda ini juga ya, budaya kita masing-masing gitu ya, cara kebiasaannya. Ya akhirnya ya kadang-kadang berbenturan terus sebetulnya awal-awal pernikahan gitu ya. Kita maunya seperti ini, dia maunya seperti ini gitu ya. Tapi ya itu balik lagi, kadang-kadang yang kita harus utamakan ya hubungan kita itu sendiri gitu. Ini kita kan mau nyarinya kan kebahagiaan gitu ya. Jadi mau nggak mau kita memandang ego kita harus kita keluarkan gitu. Tapi yang berdasarkan ya Tuhan gitu artinya ya. Mau nggak mau kita harus belajar ke arah situ. Kalau lihat apa-apa ya udah balik lagi ke firman-Nya lagi gitu kan, diingatkan lagi gitu ya. Bahwa kita kan harus saling mengasihi satu dengan yang lain gitu kan. Nah memang awal-awal sangat-sangat susah sekali gitu ya. Makanya kita bangun ya masing-masing kita berdua ini kita menjadi satu, jadi lebur gitu. Mau nggak mau kamu pun harus belajar memahami saya juga mau nggak mau harus belajar memahami kamu. Jadi tengah-tengah yang diambil gitu. Jadi saling memahami gitu ya. Pak? Iya, saling memahami. Dan belajar juga, saya pun juga untuk menghargai istri saya pendapatnya. Jadi kalau memang dia ini ya saya ngomong gitu. Kalau memang salah ya saya bilang salah gitu. Tapi ya itu balik lagi ya. Kadang-kadang kan perlu saling menghargai dan memahami lah. Tapi mungkin tadi benar, lama-lama akhirnya juga ketemu gitu. Karena semakin kita tahu dekat gitu kan ya, akan semakin lebih memahami lagi pasangan kita. Berarti kan komunikasi yang kayak tadi Cina bilang, keterbukaan, komunikasi satu sama lain itu penting banget gitu. Betul. Nah, hari-hari ini mungkin kalau dari Koko sama Cici nih, ada nggak sih dampak ataupun kayak perubahan dari Cici yang dulunya gimana jadi gimana setelah nikah sama Koko, atau sebaliknya Koko pas udah nikah sama Cici sekarang jadi lebih rapi, lebih teratur atau gimana gitu? Kayaknya kelihatan banget nih perubahan karena pernah cerita katanya. Banyak ya. Kalau dari saya sendiri sih sebetulnya banyak hal-hal seperti itu. Mungkin kan kita jadi bisa dinilai ya cara berpakaian dan apa gitu kan. Semenjak ada Cici gitu ya? Iya. Jadi maksudnya, oh kamu kurang nih di sini. Oh iya jadi ini. Terus juga jadi bisa lebih rapi lagi gitu kan ya dalam berpakaian. Nah terus dalam kerohanian ya saling mengingatkan jadinya. Jadi hal-hal yang kurang gemar itu update gitu ya. Jadi saling mengingatkan. Oh jadi saling sekarang satu gemar Jadi gitu? kan lupa, Oh, iya iya. kadang-kadang sibuk apa gitu ya. Jadi kadang-kadang lupa dan juga banyak perubahan lah, dan memang menikah itu hal yang baik juga ya gitu. Menikah itu kan
Jadi istilahnya kalau kita kesepian, maksudnya ada teman ngobrol. Kalau dulu kan kita sendiri kan bengong aja gitu kan ya. Kalau nih, tapi ketika kita sudah menikah ada yang kita ajak ngobrol gitu ya, ada yang kita ajak ketawa gitu ya. Ya bahkan ya ada yang kita mau ajak bermain juga gitu kan, jadi seru gitu kan gitu. Itu yang saya alami ya gitu. Benar-benar. Apalagi kalau udah menikah jadi lebih serunya karena ini udah orang yang dipercaya nih. Jadi Iya. kalau curhat sama yang sembarangan kan bahaya juga itu ya. Iya. Jadi dengan adanya suami istri ini jadi saling terbuka, bisa ngobrol satu sama lain. Nah Iya. kalau Cici nih ada nggak sih perubahan Ci setelah married ini? Kalau saya sih pribadi kalau perubahan pasti banyak ya. Cuma saya salah satunya ya maksudnya dari segi kerohanian saya lah ya. Ya tadi seperti saya bilang awal itu, dulu kan saya sebelum menikah sama Ko Herman tuh saya ruang lingkupnya tuh pergaulannya tuh berbeda jauh lah dengan Ko Herman gitu. Saya kan maksudnya berteman kan sama orang-orang di luar gereja kebanyakan, pergaulannya juga kebanyakan nongkrong-nongkrong kemana-kemana gitu. Jadi dengan mengenalnya suami saya ini kan pertama seiman, kedua dia bisa membimbing saya lebih baik lagi. Ya saya rasakan setelah saya menikah dengan Ko Herman ya dia bisa membimbing saya ke jalan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi maksudnya dia sering ingetin saya untuk berdoa pagi bangun tidur, berdoa belum kalau bangun tidur. Yes, ingatan romantis nih pagi-pagi Ya. gitu. Dan juga maksudnya dia kalau misalnya kan kalau di rumah tuh pagi-pagi suka kita ajak saya, anak saya sama dia tuh doa pagi bersama-sama gitu. Selalu menyampaikan itu. Jadi kalau menurut saya ya kalau kita menikah dengan yang satu iman gitu ya, yang saya rasakan tuh ya kita menjadi lebih baik lagi. Bukan berarti saya menjadi yang sempurna ya. Jadi maksudnya dari lingkungan saya yang dulu, kehidupan saya yang dulu dengan yang sekarang sampai mama saya bilang kehidupan saya tuh berbalik 100 berapa pun derajat lah maksudnya udah lebih baik, jauh lebih baik gitu. Jadi saya maksudnya masih dalam pelayanan saya juga masih dibimbing gimana bagusnya, baiknya di dalam berumah tangga, gimana saya bersikap. Maksudnya kan kalau saya kan orangnya agak ceplas-ceplos gitu ngomong gitu. Dia suka ngingetin kalau kamu ngomong jangan terlalu gimana gitu. Jadi yang saya rasakan tuh banyak lah kalau saya Amin. menceritakan. Jadi kayak ada alarm-alarmnya gitu ya. Alarm-alarmnya. Jadi ya banyaklah yang saya rasakan kalau selama menikah menjadi, kalau saya sih pribadi ya saya menjadi lebih baik lagi sih dari segala sesuatunya atas bimbingan dia juga. Maksudnya sebagai imam yang baik juga ingetin kayak tadi morningnya itu dulu udah doa belum gitu ya Ko ya. Saya bangun tidur, Bin, udah doa belum gitu. Oh, yes. Saya bilang belum, tak dulu. Yaudah kita doa dulu, ntar mandi gini-gini. Ketiga sini kita doa dulu sebelum berangkat, misalnya kayak gitu. Ya itu sih bagus ya, maksudnya kita selalu diingatkan untuk selalu mengucap syukur pagi-pagi sama Tuhan gitu. Jadi ya makanya itu maksudnya inilah pilihan terbaik dari Tuhan gitu, karena dia bisa mengingatkan saya mana yang baik dulu, mana yang utama dulu gitu sebelum kita melakukan segala sesuatu gitu. Jadi dalam segala sesuatunya tuh kan emang kita tuh butuh apa ya diingatkan kan, seperti dia kan kalau misalnya belum baca gemar saya ingatkan, kok kamu nggak baca gemar tuh lapor gitu. Kalau sedangkan kalau dia selalu mengingatkan saya berdoa belum misalnya kayak gitu. Dia ada kebalikan Cici juga ingetin ya. Iya, jadi ya itulah pasangannya kayak gitu, bukan teman kita berantem bertengkar terus ya. Kalau dalam rumah tangga pasti kita adalah bertengkar, cuman ya nggak kayak gimana namanya pendapat itu pasti saya maunya A jawabannya dia B gitu, karena kan nggak ketemu, cuman kan itu bukan suatu halangan gitu. Iya benar-benar. Apalagi dalam memilih pasangan juga nggak semudah itu ternyata. Mungkin yang lagi nonton ini juga nih, wes jajan masih ada yang jomblo gitu ya. Wah lagi nyari-nyari pasangan yang sesuai, yang kayak sesuai nih yang dari Tuhan apa bukan. Mungkin ada tips nggak nih atau ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang masih bergumul gitu ya, kayak Ko Herman Mecilili kan bisa saling menemukan nih, yang masih bergumul dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Kalau saya melihatnya lebih kepada komunitas. Pertama, pilih komunitas yang memang mendukung. Kalau kita mau cari yang seiman, ya cari komunitas yang seiman. Oh iya. Gitu ya. Jadi yang memang benar-benar itu yang akan mendukung kita untuk
lebih lagi mengenal Tuhan dengan baik gitu ya. Bahkan kan firman Tuhan juga bilang kan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi itu udah harga mati. Mungkin kalau saya kasih pesan buat kita semua gitu yang masih jomblo, tetap terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi Kristen ya tetap ketemu yang Kristen. Ketemunya di mana? Ya kalau bisa di komunitas rohani. Gitu. Terus kedua eh, lebih kepada kita kan nggak sempurna ya. Kadang-kadang ya manusia tuh nggak sempurna. Kalau kita mau cari pasangan yang sempurna, ya nggak akan ketemu Iya gitu ya. benar-benar. Gitu kadang harus seperti ini, harus dia tingginya seperti ini, Putihnya atau seperti putihnya ini. seperti Bahaya, ini. aku nggak lolos berarti. Mancungnya jangan seperti Jadi hidupnya mancungnya jangan seperti ini. seperti istri saya gitu. Aku nggak ketemu ya. Ya, ketemu gitu. Terus karakternya harus Oh, iya. seperti ini gitu ya. Gitu ya. Tapi saya lebih setuju ya yang kedua ini kita harus bawa dalam doa dulu. Kalau udah seiman bawa dalam doa apa benar nih gitu ya kan? Gitu. Karena itu penting juga gitu biar bagaimanapun eh, karena titik awalnya kan membangun rumah tangga kita harus kenal dulu gitu ya kan. Kenalnya yaitu bangunnya dalam doa, benar nggak nih Tuhan gitu kan ya. Orang ini buat saya nih gitu ya kan. Jadi jangan karena dia cantik dia ini kan kita langsung ambil aja nih kayaknya gitu kan. Kalau bisa tetap bawa dalam doa, seiman oke, terus bawa dalam doa. Itu sih yang saya lakukan ya buat kita semua juga. Mungkin yang berbagi lagi ini tips. bawa dalam doa ya kok. Hati Iya. bawa dalam doa. Yang ketiga ini Tiga, mungkin. wah ini apa nih? Ketiga apa? Dilanjutkan sama Cici gitu ya. Iya tetaplah seiman kita kalau bisa kita ya maksudnya tipsnya tuh ya kita pertama kenalnya kalau saya sih tetap ya apa keluarga besarnya juga kita mesti mengenalnya. Oh iya, maksudnya. jadi nggak cuma pasangannya doang ya Ci ya. Enggak, kita mesti kenal keluarganya maksudnya gimana gitu kan kalau kita berkeluarga Bibit-bibit. itu kan maksudnya ya bibit-bibit bobotnya Bobotnya, karena ya. kita menikah kan itu bukan sama dianya tuh seorang Benar. pasti kan nanti kita kenal semua keluarganya gimana Keluarga gitu besarnya. keluarga besarnya gimana gitu cuman ya tetep lah kalau kita misalnya itu kayak saya kan sama suami saya kan maksudnya ada yang masih beda agama cuman kan kita selalu mendoakan supaya nanti bertobat apa maksudnya bisa mengikuti jalan Tuhan juga gitu kan masih dalam pergumulan ya tetaplah kita mesti kenal keluarga besarnya juga gitu. Nggak bisa cuma pasangannya doang Iya, berarti. iya, kita mesti dekat juga sama orang tua dari pasangan kita, bukan dari orang tua kita doang. Maksudnya kita mau keluarga kita, orang tua saya misalnya, cuma kita nggak dengar dari keluarga orang tua dari suami saya nggak bisa. Kita mesti kenal keluarganya juga gitu. Jadi nanti pas sudah menikah tuh nggak kaget. Oh, kok orang tuanya begini ya begitu ya kan? Nanti kaget. Jadi kalau kita udah kenal kan juga enak gitu. Jadi ya pesan saya ya kita mengenal lah dari untuk keluarga besarnya juga. Jadi tambah erat ya. Keluarga besar jadi tambah erat gitu ya. Ada lagi nggak nih Ci? Ya pertama ya mesti berharapnya sih ya kalau kita seiman sama kayak suami saya kan karena dalam Alkitab juga kan jelas dikatakan terang dan gelap kan tidak bisa disamakan. Nah, juga ada ayatnya lagi tuh. Bisa ada ayatnya nih. Tuh Herman udah buka ayat nih. Gimana tuh kok? Ini ayatnya saya bagikan juga buat kita semua. Itu di Ini mulai 2 deg-degan. Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau dari bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ya, Jadi itu udah moto dia. pertama ya kok. Nggak boleh neko-neko lagi gitu ya. Iya, betul. Pokoknya cari yang emang dari Tuhan dan kalau bisa seiman dan harus iman gitu ya. Dan jangan lupa tanya Tuhan dulu. Ini jadi yang terbaik bukan Tuhan. Nah, Satu lagi nih, Apa satu nih? lagi. Amsal 31 ayat 20 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia.
tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Puji Tuhan. Wes Amin. dahsyat ini firman-Nya. Itu aja. 2 ayat ini dahsyat banget ya. Amin. Bahwa setiap kalau kita nyari pasangan bukan cuma karena gantengnya, cantiknya, Iya. tapi juga karena kerohaniannya juga, karena dia juga cinta sama Tuhannya kayak gimana. Kayak Cilili Betul. tadi awal-awal sempat bilang, kalau misalnya dia cinta sama Tuhan, pasti dia juga cinta sama pasangannya. Iya. Karena kan di janji nikah juga sama ya Ci ya, kalau misalnya itu suami harus mengasihi istrinya seperti dia mengasihi Tuhan, mengasihi jemaat Iya. gitu. Betul. Nah itu yang dipegang erat-erat. Nah tadi karena udah sempat disinggung masalah keluarga besar nih. Nah aku mau nanya sama Cici sama Koko, penting gak sih Cici sama Koko tuh untuk dapetin restu keluarganya nih sebelum menikah gitu? Kalau menurut saya sih penting. Karena kalau restu orang tua itu kan juga termasuk, kalau itu kan doa. Yes. Doa orang tua untuk kita nanti ke depannya berumah tangga gitu. Kalau kita nggak direstuin orang tua, otomatis nanti orang tua dari pihak dia maupun saya kan nanti nggak dekat. Sedangkan kita kan keluarga besar itu, menurut saya ya, keluarga itu mesti unity. Yes benar. Karena dalam keluarga itu kalau nggak unity itu susah. Apalagi kalau misalnya nggak ribut gitu. Kayaknya kurang enak gitu Kurang Ci, ya. enak. Jadi pengennya kan unity, maksudnya kalau apa dekat lah gitu ya. Cuman kan emang namanya kita nggak semuanya tuh bisa apa kata mau kita gitu ya. Cuman kan balik lagi, kalau kita bisa unity kan itu lebih baik gitu. Kenapa enggak unity gitu ya? Harus unity. Dekat gitu. Kalau Ko Herman penting gak nih? Tapi perlu Perlu ya. itu restu kan perlu. Gimana mau menikah kalau nggak ada restu? Masa diwakilin orang lain ya Ko ya? Iya. Nanti yang berdiri di samping kita sama. Sebutnya bukan restu, kalau nggak restu kawin lari dong. Hari gini kawin lari, kawin saja lah gitu ya. Asik. Penutup yang ini nih, ngomong banget nih buat kita. Jadi jangan ada yang kalau nikah tanya dulu keluarganya ya. Ya. Kalau belum direstuin gimana tuh kok? Buat teman-teman yang belum direstuin nih mungkin. Berjuang lah. Berjuang bawa dalam doa ya. Iya. Jangan bawanya itu dong, jangan bawanya bunga. Nah, apa tuh kok Tapi bawa kesetiaan. Asik. Sering kunjungi gitu kan, hatinya orang tua lama-lama lulu kan. Oh iya, nanti datang terus ya kok? Iya, datang terus. Jangan lupa bawa makanan yang tentengan. spesial, iya bawa Iya. tentengan. Jangan gitu mau ya. diri doang. Iya, jangan bawa diri doang. Jadi mengunjunginya rutin. Kalau dia belum sampai dia melihat bahwa kita memang serius sama anaknya, nanti pasti restu dapat. Wede, itu tips ya, tips buat kalian di rumah kalau lagi nyari restu nih. Iya. Nah, boleh dipraktekkan. Iya. Kunjungi. Oh gitu lah. Oke. Nggak sadar bahwa kita ini udah ada di penghujung acara hari ini. Penghujung tuntunan sepekan kita pada pagi hari Yes. ini. Amin. Kalau banyak banget pesan-pesan yang didapat dan jangan sampai ini pesannya disia-siakan karena buat setiap kita yang mungkin lagi nyari pasangan hidup yang dari Tuhan, yuk sama-sama balik lagi andalin Tuhan. Amin. Mungkin Ko Herman boleh pimpin kita di doa tutup pada pagi hari Oke. ini. Ya, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami bersyukur Tuhan baik memimpin Tuhan akan kami yang ada di tempat ini, juga Tuhan yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan, bahwa terang dan gelap tidak dapat bersatu, tetapi biarlah Tuhan, teman-teman kami yang boleh mendengar ini, mereka boleh melihat Tuhan campur tangan dan kehidupan keluarga mereka, bahkan yang belum juga mereka mendapat Tuhan akan ada hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka boleh memilih yang seiman. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan, generasi-generasi Yeremia juga Tuhan akan boleh melawat Tuhan, lawat Tuhan Amin. mereka semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami Tuhan bersyukur untuk boleh Tuhan membagikan sharing pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Wah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Pastinya terus on fire dan jangan lupa saksikan tontonan sepekan Amin. berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.